Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengelolaan dan penyaluran asuransi syariah. Jadi, mekanisme pengelolaan dan dana pada PT Syarikat Takaful Indonesia. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam yang pertama, rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. Selanjutnya, rekening khusus atau tabaruk, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat takaful kepada ahli waris apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Premi takaful akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian al-mudharabah yang disepakati bersama di awal. Atas bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir, mengundurkan diri dalam masa pertanggungan, meninggal dunia dalam masa pertanggungan. Rekening khusus akan dibayar apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan berakhir atau jika ada, sedangkan pembagian keuntungan milik perusahaan akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam premi rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan derma atau tabaruk yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana serta untuk kemudian dikurangi. Beban asuransi atau klaim premi asuransi. Bila terdapat kelebihan sisa menurut prinsip al-mudharabah, bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan pernyataannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Takaful. Selanjutnya, takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan keuntungan syariah Islam akan bermanfaat bagi pesertanya. Yang pertama, menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang, baik masa kini maupun masa mendatang. Yang kedua, untuk mempersiapkan masa depan ahli waris peserta jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia. Yang ketiga, untuk mempersiapkan peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah, baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, maka akan tersedia dana untuk menanggulanginya. Yang keempat, jika dalam masa tertanggung peserta masih hidup, dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya. Yang kelima, Bank Islam atau Bank Muamalat Indonesia dan BPR Islam. Yang keenam, Indonesia akan menyediakan asuransi takaful sebagai mitra usaha
dalam rangka perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat sekarang masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keraguan-raguan tentang haram tidaknya asuransi yang ada pada saat ini, sehingga sukar untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum Islam. Seandainya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Asuransi menurut ketentuan agama Islam merupakan jalan alternatif baru yang ditawarkan. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegangan kepada sabda Nabi, tinggalkan hal-hal yang merugikan kamu, atau berpeganglah kepada hal-hal yang tidak merugikan kamu. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan sabda Nabi di atas tersebut, bahwa asuransi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di zaman sekarang ini, karena asuransi dapat memperkecil risiko kerugian yang diderita seorang yang terkena musibah mendadak atau tidak terduga datangnya. Asuransi takaful merupakan asuransi yang berdasarkan syariat Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia. Produk-produk dari asuransi takaful sama seperti pada asuransi yang sudah ada selama ini, misalnya pada PT Asuransi Bumi Putra, asuransi Jiwasraya, dan asuransi lainnya. Produk-produk asuransi konvensional dengan asuransi takaful mungkin sama, tapi sistem kerjanya berbeda dengan sistem mudharabah atau bagi hasil pada asuransi takaful. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak demikian. Seperti yang tertulis dalam, masih ada para ahli hukum Islam yang meragukan keberadaan dari asuransi, baik itu asuransi konvensional maupun asuransi Islam, karena dianggap masih mengandung unsur riba pada asuransi konvensional. Maisir dan gharar. Menurut penulis, pendapat tersebut tidak benar karena tidak semua asuransi mengandung unsur tersebut. Contohnya asuransi takaful, khususnya pada asuransi syariah. Jadi asuransi takaful terlepas dari unsur-unsur seperti riba, gharar, maisir, karena ada dua konsep dasar yang dipakai oleh perusahaan asuransi syariah takaful dalam mekanisme pengelolaan dananya yang sesuai dengan syariat Islam. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Yaitu yang pertama, at-takaful atau konsep perlindungan, yakni bentuk perlindungan yang pada hakikatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama dari masing-masing peserta asuransi kepada peserta lainnya dalam menghadapi musibah yang terjadi. Bentuk perlindungan ini direalisasikan dengan adanya rekening khusus tabaruk dalam asuransi takaful. Yang kedua, al-mudharabah atau konsep bagi hasil, yakni bagi hasil dari keuntungan investasi yang diperoleh perusahaan asuransi takaful kepada peserta asuransi takaful sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Begitu juga bila terjadi kerugian harus ditanggung bersama-sama. Jadi konsep di atas menjelaskan dana yang didapat perusahaan asuransi takaful dari para peserta asuransinya dan kemudian diinvestasikan atau sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak,
dana yang diperoleh peserta asuransi takaful pada saat menerima klaim atau pada saat masa asuransinya selesai juga jelas di depannya, sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan lagi akan adanya unsur-unsur yang tidak diinginkan. Sekian, hanya ini dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.